yang luar biasa, prestasi yang telah beliau dapatkan. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke acara inti dari seminar hari ini. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Doktor Elfrida Ratnawati Gultom, SHM Hum, MKN, untuk memaparkannya. Untuk tempat dan waktunya, kita persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nita Pulungan. Dulu dekan saya namanya Bapak Endar Pulungan, SHM MH. Saudara kali sama Bu Nita. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya yang sangat luar biasa. Juga kepada rekan-rekan Pak Zaini, Pak Yus, kalau sudah tua itu harus melihat tulisan. Pak Wadek 3 kita, lalu Pak Siregar, Pak Zaini, Pak Yus, dan saya yang lupa. Maaf kalau saya lupa. Saya ucapkan terima kasih, terus begitu besar penghargaan dari Bapak dan Ibu sekalian kepada saya. Saya sangat terkesan. Saya sudah pernah ke Medan, tapi dalam rangka sebagai ahli dan kunjungan, kira-kira bisa dihitung 8-10 kali. Jadi di sini saya mau memberikan sharing kepada anak-anak saya yang berkuliah di Medan area, bahwa saya itu sebagai dosen, masuk 24 tahun kerja, lalu saya sebagai lawyer sejak tahun 2006 sampai sekarang, dan saya selaku kurator sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sekarang ini kita sedang mengalami perekonomian yang sangat sulit, dan itu mempunyai hubungan satu sama lain. Contohnya, saya sebagai pekerja, sebagai dosen, saya tidak mengajar, namun saya aktivitasnya itu dilakukan secara online. Lalu ada dampak tidak dengan para mahasiswa yang kuliah? Tentu ada dampaknya. Karena lebih baik itu bertatapan muka daripada kita mengajar secara daring atau online. Apa kekurangannya? Satu, kalau daring, mahasiswanya kita ngomong, mahasiswanya tidur, kita tidak lihat. Yang kedua, mahasiswa belum mandi, tapi tidak apalah ya. Tapi paling tidak harus mempersiapkan diri. Jadi walaupun daring, kita harus mempersiapkan diri, paling tidak rambutnya disisir, ya Yusuf Silaban. Yusuf Silaban kalau rambutnya disisir ganteng kali kau, ya kan? Nah, terus saya senang sekali melihat antusias kalian. Ada hubungannya seperti apa, Bu? Hubungannya seperti ini. Sekarang ini, akibat dari si virus COVID-19 itu sebenarnya sudah perkembangan virus. Yang pertama, ini COVID yang kedua. Yang pertama itu ada COVID yang pertama. Akibat dia, bisa loh kita itu di rumah saja. Bisa loh kita tidak ngapa-ngapain. Bisa loh kita tidak bekerja. Akibat kita tidak bekerja, itu karena apa? Kalau kita melakukan kegiatan di luar, maka pencegahan terhadap virus ini tidak bisa dilakukan. Dia akan terus menyebar. Yang paling parah, karena dia menyebarnya itu akibat benda, dia menetap di satu benda. Efeknya luar biasa. Akibat dari tidak berjalannya kita bekerja, kita melakukan kegiatan, yang biasanya bekerja di perusahaan menjadi tidak bekerja. Akibatnya apa? Roda perusahaan yang berjalan itu menjadi terhambat. Perusahaan tidak bisa memasok barang-barang, karena apa? Ada PSBB, walaupun ada pengecualian-pengecualian untuk PSBB ini. Lalu ada hal-hal lain yang diperbolehkan. Diperbolehkan itu misalnya barang-barang yang memang diperuntukkan untuk satu hal yang penting. Misalnya untuk kebutuhan. Atau misalnya untuk
barang-barang kebutuhan masyarakat. Itu segi pengangkutannya boleh. Nah, akibatnya apa? Oleh karena para pekerja tidak bisa bekerja dengan sesuai waktu yang biasanya, otomatis produksi dari perusahaan menjadi berkurang, menjadi tidak maksimal. Nah, setiap perusahaan itu pasti mempunyai modal yang dia dapatkan dari luar. Bisa saja modal itu dia pinjam dari bank, bisa saja dia pinjam dari BPR atau hal-hal yang untuk membuat pekerjaan dia itu menjadi mutar. Nah, modal-modal ini harus dia bayarkan. Setiap bulan dia harus menyetor kepada bank. Namun, akibat dari dia tidak bisa membayar, tidak bisa produksi, otomatis semuanya tidak bisa dia bayarkan. Karena apa? Tidak ada pemasukan. Karena dia tidak bisa melakukan suatu produksi, sehingga dia tidak ada pemasukan untuk membayar hutang yang sudah dia taken kontrak dengan perusahaan, dengan bank, atau orang-orang yang meminjam, orang-orang yang dia pinjam. Jadi dia sebagai debitur, sedangkan orang yang dia pinjamkan, dia meminjam uangnya itu sebagai, kalau kreditur itu suatu lembaga bank, tentu dia meminta jaminan agar kalau terjadi sesuatu dengan debitur saya ini, maka saya mempunyai jaminan. Nah, kalau kalian pernah di Medan Area itu ada tidak mata kuliah hukum jaminan. Nah, hukum jaminan ini adalah hukum yang membahas tentang macam-macam jaminan. Ada jaminan pokok, ada jaminan khusus. Nah, jaminan pokok ini adalah sesuai dengan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Nanti kalian bisa baca, apa sih itu pasal 1131 dan 1132. Itu adalah dasar dari kepailitan, dasar dari barang-barang yang dipunyai oleh debitur sampai kapanpun itu dia bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Lalu yang kedua adalah jaminan khusus. Nah, jaminan khusus ini adalah jaminan yang kita meminjam uang kepada kreditur itu harus disertai dengan jaminan. Jaminan itu bermacam-macam. Misalnya, kalau saya menggadaikan barang saya berupa benda bergerak, emas, berlian, itu saya jaminkan kalau sewaktu-waktu saya tidak bisa membayar, kreditur bisa mengeksekusi secara langsung. Kenapa bisa mengeksekusi secara langsung? Karena barang-barang itu dikuasai langsung oleh kreditur dan berupa benda atau barang bergerak. Emas, berlian, tidak bayar bunga 4 bulan, langsung bisa dikuasai oleh kreditur. Namanya parate eksekusi. Eksekusi secara langsung bisa, karena kreditur yang menguasai. Nanti kalau kalian mau tahu, coba tanya mama. Mama atau papa, surat gade itu seperti apa? Kalau mamanya bilang, oh mama tidak pernah menggadaikan barang, oh ya sudah. Padahal kalau kita menggadaikan barang itu kita orang kaya. Kok orang kaya, Bu? Iya, kan kita punya barang. Kalau kita tidak punya barang, kan kita tidak bisa menggadaikan barang kita. Nah, itu jaminan khusus yang pertama. Yang kedua, jaminan khusus yang kedua, saya mempunyai benda tidak bergerak berupa tanah, berupa rumah. Nah, itu bisa saya jaminkan secara khusus, namanya jaminan berupa hak tanggungan. Itu diatur tadinya bersama-sama dengan KUH, ada di KUH Perdata, tapi sekarang mempunyai undang-undang tersendiri. Lalu kalau saya mempunyai pesawat udara dan kapal laut yang berkapasitas 20 meter kubik, maka saya bisa menghipotekkan. Nah, hipotek itu nanti saya mempunyai surat, kalau ada notaris ya, itu saya membuat APHT lalu SKMHT, surat kuasa membuat bahwa ini saya sudah jaminkan kepada bank. Itu kalau tanggungan. Nah, kalau hipotek, saya itu harus mendaftarkan, meregisterkan ini kapal laut dan pesawat saya. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah saya
mempunyai barang, tapi saya itu memerlukan uang. Tapi saya diperbolehkan oleh kreditur untuk tetap memakai barang itu. Nah, itu namanya fidusia. Fidusia dia mempunyai undang-undang tersendiri juga. Fidusia itu berasal dari kata fidusiar yang berarti kepercayaan. Nah, di zaman seperti ini, tiba-tiba produksi ditutup. Produksi tidak bisa lagi berjalan. PHK di mana-mana. Lalu, ada suatu ketentuan. Zaman dulu, orang yang tidak bisa membayarkan lagi, debitur yang tidak bisa membayarkan lagi hutang-hutangnya, cicilan-cicilannya kepada bank, itu zaman dulu itu sejarah hukum kepailitan, yang pertama itu adalah kepailitan dulu. Yang pertama kepailitan pada abad ke-16 di Italia, ada istilah bancarota. Bancarota itu artinya meja yang patah. Meja yang patah itu memberikan suatu simbol bahwa debitur yang tidak mampu membayar lagi atau dia menderita bangkrut. Nah, keadaan tersebut dalam hukum Belanda disebut faillissements atau kepailitan. Nah, kalau kalian lahirnya sebelum tahun 98, seperti saya dulu berkuliah, saya masih memakai buku KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu, yang di dalamnya buku ketiga itu isinya adalah tentang kepailitan, faillissement itu. Namun, sejak tahun 98 itu dirubah dengan adanya peraturan baru yang merubah buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini berupa perpu, diadakan berupa perpu. Nah, lalu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 itu dirubah lagi ke dalam Undang-Undang tentang kepailitan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98. Lalu berkembang lagi karena masih didapati adanya kekurangan-kekurangan. Berlakulah undang-undang yang sekarang ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang sekarang ini sedang digodok lagi, diadakan rancangan undang-undang, namun belum disahkan karena masih ada tambahan sana-sini, pendapat sana-sini yang masih digodok, sehingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini penggantinya belum. Jadi masih berupa RUU. Jadi perlu saya beritahukan di sini, saya jelaskan di sini, memang ada perbedaan antara PKPU dengan kepailitan. Tentu, kepailitan dan PKPU ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi, di slide saya itu ada perbedaan antara PKPU dengan kepailitan. Jadi, kalau PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi, kalau kepailitan istilahnya sudah benar-benar ibaratnya meja itu rusak, tidak bisa dibenarkan, bisa dibenarkan tapi sudah patah. Namun kalau PKPU itu ibaratnya kursi itu masih retak tapi belum patah. Nah, kalau kita hiaskan begitu. Nah, perbedaannya adalah kalau kepailitan, jadi siapa nih yang bisa memohonkan sebelum ada perubahan-perubahan, yang bisa memohonkan PKPU dan kepailitan itu adalah si debitur sendiri maupun satu atau lebih dari dua orang kreditur. Dia memohonkan untuk dilakukannya, dia mengajukan suatu permohonan ke pengadilan negeri, tentu bukan pengadilan negeri yang sembarang, tetapi pengadilan yang memang ditunjuk untuk membereskan masalah PKPU dan kepailitan. Nah, terhadap putusan atau permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi. Jadi tidak melampaui banding lagi, dari tingkat pertama langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Itu sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Namun terhadap PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Jadi begitu dinyatakan
penundaan kewajiban pembayaran hutang sudah selesai, tidak ada upaya hukum lagi. Nah, selain itu, kembali ke pailitan, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan hukum kembali ke Mahkamah Agung atau PK. Nah, yang melakukan pengurusan harta debitur, kalau dia pailit, itu nama yang mengurusnya itu adalah kurator, kalau pailit. Tapi kalau penundaan kewajiban pembayaran hutang, itu namanya pengurus. Jadi nanti kalau kalian ke toko buku, atau bisa beli online, itu belilah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Itu terbagi dua. Yang pertama berisi tentang kepailitan, dan ada lagi yang berisi tentang PKPU. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau dia dinyatakan, suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka yang mengurusi semuanya itu namanya kurator. Jadi nanti ada kurator yang ditunjuk. Lalu kalau misalnya dia penundaan kewajiban pembayaran utangnya dikabulkan, yang mengurus itu namanya pengurus, ya, sesuai dengan pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Lalu kewenangan debitur. Sejak tanggal diputuskan pernyataan pailit kepada debitur yang tidak bisa membayar ini, maka debitur itu kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Dia tidak diberi lagi hak untuk mengurus harta-hartanya. Semua diurus oleh kurator. Namun, kalau PKPU, si debitur masih bisa bekerja sama dengan si pengurus. Dia masih bisa bekerja sama untuk mengurus, ini saya ada lu tagihan di sini. Dan karena waktu kita pertama kali kita berjumpa itu, dia mempunyai si debitur ini mempunyai kuasa debitur, seorang lawyer, seorang kuasa hukum yang dia tunjuk untuk membantu dia. Lalu si kreditur juga mempunyai kuasa kreditur, kuasa hukum, lawyer yang dia tunjuk untuk mengurusi ini lo tagihan-tagihan saya sejumlah ini. Lalu nanti kalau sidang pertama itu dibuka dan akan diumumkan. Inilah kami pengurus yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Ada hakim pengawas yang mengawasi bekerjanya kami dan juga proses PKPU ini berlangsung. Lalu nanti biasanya ada 3 pengurus yang mengurus, atau dua, lebih baik 2, lebih dari 1 yang mengurus. Lalu nanti kita akan bersidang. Bersidangnya itu agak beda dengan sidang yang biasa, sidang perkara biasa. Dan sekarang pun lagi digodok. Biasanya kami duduk di depan bersama-sama dengan hakim pengawas. Sekarang ini tempat duduknya kami berada bersama-sama berhadap-hadapan dengan hakim pengawas. Itu sedang digodok. Nah, lalu sekarang yang sedang digodok lagi, yang mengajukan itu hanya debitur yang mengajukan itu. Jadi kreditur tidak boleh mengajukan PKPU dan kepailitan. Kenapa? Pertimbangannya katanya, yang tahu tentang keadaan perekonomian, keuangannya sendiri itu adalah debitur sendiri. Jadi si debitur dipersilahkan karena dia yang tahu, dialah yang mengajukan. Nah, itu juga terjadi pertentangan. Namun sekarang ini belum terlaksana, masih berupa acuan-acuan. Nah, itulah jadi perbedaan yang paling mendasar adalah ketika pailit, si debitur tidak bisa lagi berkuasa atas barang-barangnya. Sedangkan kalau PKPU, dia masih bisa berbisik-bisik, ini barang saya begini, ini tagihan saya di sini, dengan pengurus. Dia masih bisa melakukan pengurusan bersama-sama dengan si pengurus. Namun selama itu dia dalam menggunakan apapun barang miliknya harus dengan persetujuan dari pengurus. Misalnya barangnya mau dijual, dia bisa menjual, tapi harus dengan persetujuan si pengurus. Namun kalau pailit, dia sama sekali tidak boleh menjual barang-barangnya
sendiri. Semua yang mengurus itu adalah si kurator yang menjual barang-barangnya sendiri. Lalu kewenangan debitur, jangka waktu penyelesaian. Dalam kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Jadi yang paling kasihan siapa? Asal kalian tahu, dalam hukum jaminan dikenal dua kreditur yang umum. Kreditur konkuren dan kreditur preferen. Nah, kalian tahu itu ya. Kalau yang tidak mempunyai jaminan apapun, itulah yang namanya kreditur konkuren. Semua kedudukannya itu adalah sama dan dia biasa saja. Tapi kalau dia dikatakan preferen, itu adalah yang memegang jaminan khusus. Punya si punya si debitur. Seperti contohnya apa? Sertifikat-sertifikat, hak tanggungan, ya kan? Lalu mempunyai, pokoknya ada sesuatu yang dipegang oleh kreditur, sehingga kreditur itu merasa aman. Nah, namun walaupun begitu, dalam kepailitan, kalau barang-barang itu dijual, diberi keleluasaan oleh kreditur, kurator kepada kreditur untuk menjual barang-barang yang berupa jaminan. Namun, jangan salah, itu semua harus didiskusikan dengan kurator. Kalau ada kelebihan penjualan, itu semuanya harus dicatatkan. Semuanya itu ada tertulis dalam pasal-pasal dalam kepailitan. Bagaimana dia diberi waktu berapa lama, si kreditur diberi waktu untuk menjual sendiri barang-barang yang dia pegang sebagai jaminan, itu semuanya ada diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Nah, kalau jangka waktu kepailitan tidak ada batas waktu tertentu. Jadi sungguh kasihan yang tidak mempunyai jaminan secara khusus, yaitu kreditur yang konkuren. Namun masih ingat tadi di awal pertama itu saya nyatakan bahwa ada pasal 1131 dan 1132. 1132 menyatakan bahwa barang-barang yang dimiliki, semua barang-barang yang dimiliki itu habis ketika kepailitan. Namun nanti sewaktu-waktu debitur itu bekerja lagi, usahanya itu kan nanti walaupun dia dinyatakan pailit, usahanya itu kan bisa direcovery lagi. Nama perusahaannya bisa direhabilitasi lagi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nanti kalian lihat. Nah, nanti bagaimana? Bisa tidak dibayar? Bisa. Jadi inilah namanya tanpa ada waktu batas tertentu, si debitur ketika dia mempunyai harta, dia harus membayar lagi utang-utangnya. Sampai kapanpun, dia harus membayar. Tidak hilang begitu saja. Namun, perlu kesabaran dari pihak kreditur, ya konkuren itu, yang tidak mempunyai jaminan sama sekali. Nah, kalau dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Dan dalam PKPU, perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari. Oleh karenanya tidak ada yang namanya kasasi, tidak ada yang namanya PK. Kemarin saya dapat kasus itu PKPU, itu diperpanjang terus. Lebih cepat memang lebih baik. Karena apalagi semasa sekarang ini, marwah PKPU itu adalah homologasi, adalah perdamaian. Kalau pailit, tidak ada perdamaian. Seperti tadi, silahkan menunggu. Dan bagi kreditur konkuren, selamat menunggu sampai nanti dibayarkan oleh si debitur, 1132. Sampai kapanpun dia punya hutang, dia harus membayar. Ketika dia mempunyai harta, dia harus melakukan kewajibannya untuk membayar kepada kreditur-kreditur yang belum dia bayarkan. Jadi kreditur ini harus mengintip terus debiturnya. Jika ada kabar dia kaya, dia udah kaya lagi tuh, dia udah naik lagi tuh. Bagaimana tuh? Nah,
langsung datang ke perusahaannya. Sudah mempunyai perusahaan apa sudah berjalan lagi, Pak? Nah, ini bagaimana? Nah, itulah. Jadi memang tidak langsung serta-merta hutang dia bangkrut, hutang selesai. Tidak. KUH Perdata menyatakan dia tetap terikat akan hutangnya. Lalu kalau PKPU ada perpanjangan selama 270 hari. Apa sih PKPU itu? PKPU itu namanya saja penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi di reschedule, utang-utangnya itu dijadwalkan kembali. Kalau pilot tidak ada penjadwalan lagi, selesai. Kalau PKPU itulah marwah yang sekarang ini, apalagi saat ini. Semua kalau kalian lihat di Google, itu semua berapa banyak yang terkena dampak dari pandemi COVID. Banyak yang kasus PKPU banyak. Kemungkinan bulan depan saya akan menangani beberapa kasus. Nah, itu sesuai dengan nomor. Saya itu sebagai pengurus hanya boleh menangani 3 kasus saja. Tidak seperti lawyer. Saya bisa sampai 10 atau 20 atau lebih. Sepanjang saya kuat dan saya banyak asisten, saya bisa menangani seluruh perkara. Tapi kalau saya sebagai kurator dan pengurus, saya hanya bisa menangani 3 perkara. Nah, begitu waktu PKPU 270 hari itu selesai, nah, dibuatlah suatu voting. Bagaimana nih kreditur-kreditur? Misalnya krediturnya ada 10 orang, kita voting bagaimana? Apakah kita bisa bersahabat dengan memberikan dia waktu untuk PKPU? Namun, ketika dia mau melakukan permohonan PKPU, itu nama baik dia sendiri. Ketika di PKPU-nya dikabulkan, maka itu dia harus memperbaiki, dia harus melakukan itu. Tapi yang terjadi, biasanya debitur itu malah leyeh-leyeh. Nanti, waktunya belum. Bisa tidak habis PKPU nanti ke pilot? Bisa. Jadi ketika PKPU itu misalnya bank, oke, reschedule berapa? 20 tahun saya bisa mencicil. Nah, itu kasakusuk bank pikir daripada nanti tidak bisa selesai, ya lebih baik kita melakukan perdamaian. Nah, ketika terjadi perdamaian, sesuai dengan slogannya damai itu indah, maka nanti terjadi homologasi. Tanda tangan semuanya ketika waktu selesai, 270 hari atau bisa sebelum itu, debitur dan kreditur saling berdamai, dan kreditur menerima permohonan untuk reschedule pembayaran utang dari si debitur. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan, perbedaan yang sangat mendasar antara PKPU dan kepailitan. Demikian, Bu Nita. Oke, terima kasih. Oke, untuk Josias Daniel, tolong dimatikan atau mute-kan suaranya. Terima kasih buat Ibu Elfrida Gultom atas pemaparannya, sangat menarik sekali tentang perbedaan dari PKPU dan kepailitan tadi ya. Jadi dalam hal ini kita membuka sesi pertanyaan, jadi kita bagi dalam 3 part. Yang part pertama itu 3 orang penanya. Sebelumnya sudah mengetahui kan tata cara untuk bertanya, jadi tolong nanti. Ini kan dan nanti akan saya pilih orang-orang yang ingin bertanya. Oke, dimulailah dari sekarang. Bu Nita. Ya, Bu. Saya mau yang tadi yang barusan suaranya kedengaran itu, yang dia bilang, oh cukup di situ saja, anjrit. Nah, itu siapa? Itu dia harus tanya itu. Josias Daniel. Oke, untuk Josias Daniel. Ayo Daniel, kau bilang hanya segitu saja. Aku pengen tahu. Kau menguasai apa, Daniel? Baru tahu atau kau baru tahu? Mana? Daniel. Maaf sebelumnya, Bu. Saya lagi kerja, Bu. Jadi ngomong sama kawan tadi sebentar. Bukan aku pikir kau ngomong sama aku, Hamonangan. Daniel ini. Halo. Jadi kau nggak nanya Hamonangan? Saya kerja, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke. Nggak mau tanya kau?
Oke, ada yang mau bertanya? Oke, ini Bu ada Madeline Roslianda Nasution. Ya silakan Madeline. Izin bertanya, Bu. Ya, Madeline. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Ibu. Menurut Ibu, bagaimana langkah atau cara yang seharusnya diterapkan untuk memastikan tidak banyaknya pelaku usaha yang mengalami kepailitan di tengah wabah COVID-19 saat ini, Bu? Terima kasih. Terima kasih buat Madeline. Oke, ya. Ada lagi? Ya kita buka sesi untuk 3 orang penanya. Silakan. Mana tahu Reza, ada Reza? Udah semua. Ini belum. Izin Bu Nita, ini bagi adik-adik semua, ini kan sangat menarik sekali ya, bagi yang mau ngambil konsentrasi hukum bisnis atau hukum perdata, materi ini mungkin bisa menjadi sebuah masukan bagi adik-adik semua. Coba tanya apa yang kira-kira mau ditanya. Itu Shirley, bisa selfie atau Shirley, selfie Kartika ya, coba ada yang mau ditanya itu biasanya di kelas dia aktif. Iya, tanya. Ya untuk Yosafat Laila itu biasanya aktif juga tuh Bang. Iya, si Nurta juga itu, Nurta, Doli itu mahasiswa bimbingan saya itu. Lagi puasa kali. Ya. Jam siang ya Bu. Dapat door prize loh dari Jakarta kalau ada yang mau nanya. Nah, Ayo silakan. Ini Dapat Ernawati buku, dapat buku. Samosir. Oke Bu, Ernawati Samosir. Ayo. Itu hampir sama-sama Gultom ya? Pertuturan ya Bu. Iya. Oke silakan Ya, dari Ernawati Samosir. Samosir. Buka mute suaranya Nak. Oke, gini Bu, kan tadi saya sempat baca juga sedikit artikel kan bahwasanya status pilot ini bisa juga dinyatakan kepada debitur yang keadaan ekonominya gitu masih tergolong sehat. Itu maksud dari itu bagaimana sebenarnya Bu? Dia masih keadaan perekonomiannya masih sehat tapi dia bisa dinyatakan pilot, itu bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, makasih. Oke selanjutnya satu orang lagi untuk part ini ya, part pertama. Coba itu ada Aulia ya, mana Aulia itu? Silakan Aulia jika ada yang mau ditanyakan. Aulia yang mana nih Bang? Tahu aja yang cantik ya. Ya, itu Ya, kan boleh, Aulia. murid kita juga. Cantik ya Aulia ya Yul, Pak Yus ya. Saudaranya Pak Rizky nih Bu. Oh. Ya, ya. Bertanya, Bu. Tadi kan Ibu ada mengatakan bahwasanya PKPU bisa berubah menjadi kepailitan. Itu kita dari mana bisa melihat tandanya itu apa? Bisa dia menjadi kepailit. Oke, iya Aulia, terima kasih. Nurita mau nanya, Baru Arwan mau nanya. Iya Bu ya, tadi kira udah habis. Ibu. Tadi Ibu mengatakan seorang itu ketika dia meminjamkan maka dia akan memberikan suatu jaminan. Contohnya jaminan bergerak. Nah, ketika kita memberikan jaminan, berarti kita jaminan kita itu kepada kreditur. Apakah kita bisa menjamin hak itu yang ada di kreditur dengan contoh seperti yang Ibu katakan tadi, kalau seandainya dia tidak kembali kepada kita lagi karena kita nggak melunasi kewajiban kita, apakah kita bisa kembali menyitanya istilahnya gitu? Dengar Bu. Bagaimana kembali menyita maksudnya? Ya gini Bu, maksud saya kan tadi kita kreditur tadi memberikan
Tadi kan kreditur tadi memberikan jaminan kepada debitur tadi memberikan jaminan kepada kreditur. Nah, barang yang kita ada di kreditur itu bisa tidak kita terima lagi kembali meskipun istilahnya kewajiban kita belum kita laksanakan. Dengan istilahnya bisa kita nggak melakukan sita revindikator, Bu. Bu Elfrida, mute-nya, Bu. Oke, saya jawab ya. Oke. Boru Arwan. Iya. Nih, saya mau tanya sama kamu nih. Tadi kamu bilang sita revindikatur, ya kan? Revindikatur beslah. Berarti revindikatur beslah itu ada dalam hukum acara perdata, benar nggak? Saya mau kasih tahu nih. Barang saya menjaminkan barang saya jaminkan kepada Arwan. Namanya siapa? Iya, Bu. Nurta. Arwan, Bu. Kepada Nurta. Sekarang gini, saya ada utang sama Nurta. Terus Nurta tahu saya itu tidak bisa, saya tuh hutang saya banyak di orang-orang. Terus saya bilang, Nurta minta dong barang saya, berlian saya ambil dulu. Kau kasih nggak? Tapi kan tadi Bu, ada Ibu kasih sesuatu kepada saya. Nah, jadi seandainya saya kembalikan lagi dan yang saya berikan kepada Ibu itu lagi, istilahnya saya mengambil sita punya Ibu dari saya, bisa tidak gitu, Bu? Punya Ibu taruh dari saya, dan saya juga bisa memberikan sama-sama mengembalikan gitu, Bu. Enggak, yang Nurta bilang ini kan benda bergerak, ya kan? Dijaminkan, ya kan, barang jaminan, ya kan? Ya, Bu. Terus bisa nggak barang jaminan ini diambil kembali sama debitur, begitu kan? Iya, Bu, ya. Nah, dia sudah membayar belum? Belum, Bu, belum. Ceritanya ini belum bayar dia. Nah, ini dia pilot. Terus dia pilot kan? Iya, Bu, ya. Sekarang Nurta inget nggak? Kalau kepailitan itu, dia berhak nggak mengurusin barang-barangnya lagi? Tidak, Bu. Kalau dia udah pilot. Betul. Nah, siapa yang mengurusi? Kurator. Jadi segala kebendaan dia, semuanya itu yang urus adalah kurator. Nah, nanti yang mengurus barang-barang dia tidak berhak sama sekali atas barang-barangnya. Sama sekali. Nah, tadi yang Nurta bilang tentang sita revindikatur itu hal yang berbeda. Suatu hal yang berbeda. Jadi kalau di acara perdata itu kan ada macam-macam sita. Pan beslah, revindikatur beslah, terus marital beslah, lalu ada apa tuh satu lagi? Temannya revindikatur beslah yang suka dimintakan dalam permohonan provisional, apa namanya tuh? Konservatur. Nah, jadi Nurta nggak bisa seperti yang tadi. Apakah bisa? Tidak bisa, karena semua pengurusan harta-harta milik si debitur sudah dialihkan si kurator yang mengurus. Namun kalau dia di PKPU, penundaan, namanya saja penundaan kewajiban pembayaran hutang. Nah, dia tuh bisa berdiskusi dengan si pengurus. Ini barang saya ada yang mau beli nih, kayak kemarin kasus saya. Krediturnya itu dari salah satu bank tidak mau memberi kode bahwa ya boleh jual. Ya udah silakan jual. Akhirnya apa? Ketika ada yang mau membeli barangnya, aturan itu bisa untuk mencicil hutang ke bank menjadi tidak jadi dibeli karena bank ini tidak mau untuk berkomunikasi dengan si debitur untuk tentang penjualan itu. Tahan katanya. Nah, dan dia tidak bisa apa-apa.
dia harus semuanya melaporkan kepada pengurus, tapi dia masih bisa untuk bekerja sama. Dan kalau pilot, tidak ada sama sekali hak si punya barang, yaitu si debitur, untuk berkuasa atas barang-barangnya. Semua diatur dan diurus oleh si kurator. Gitu, Nurta. Paham? Kira-kira bisa diterima nggak, Nurta? Bisa, Bu, bisa. Nanti kalau Nurta mau nulis tentang kepailitan, bisa hubungi saya melalui Pak Yusrizal ya, atau apa. Nanti saya kirim buku ya melalui Pak Yus ya. Kamu dapat buku ya tentang hukum acara perdata ya. Nanti saya kirim. Oke. Lalu yang kedua, jadi Nurta paham ya? Sudah ya? Jelas ya? Oke. Saya akan jawab Boru Samosir tadi yang status pilot ya, atau iya status pilot ya, debitur keadaan masih tergolong sehat, bisa dinyatakan pilot. Nah, jadi ibaratnya dia kelihatan segar bugar, tapi dinyatakan pilot. Kembali lagi, yang bisa memohonkan pilot itu kan yang pertama debitur sendiri dan kreditur. Kita lihat dari dua sisi nih, Boru Samosir. Kalau misalnya yang mengajukan si kreditur, berarti ada sebab-sebabnya. Karena dia sudah tidak dibayarkan lagi. Makanya dia mengajukan permohonan pilot kepada pengadilan. Lalu yang kedua adalah debitur sendiri yang mengajukan permohonan pilot. Karena dia sudah tidak lagi bisa membayar krediturnya. Nah, mengenai sehat atau tidak sehat, itu semua ada beban pembuktiannya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa kelihatannya sehat, nah itu nanti dibuktikan, karena itu melalui proses permohonan ke pengadilan niaga. Nanti setelah ada prosedur, proses-proses yang menyatakan bahwa, dan itu semua seperti persidangan, tetapi waktunya tidak seperti bersidang perkara biasa. Ini paling lama 1 bulan permohonan ini, dikabulkan atau tidak. Makanya nanti setelah dikabulkan, dikeluarkanlah siapa yang ditunjuk sebagai kurator. Atau kalau PKPU, ditunjuk siapalah yang akan menjadi pengurus dari PKPU ini. Demikian. Jadi kalau terlihat sehat, lalu kok pilot? Tidak demikian. Karena semua itu harus ada proses. Lalu yang Lubis, Aulia, dari PKPU bisa berubah nggak menjadi pilot? Bisa. Kalau PKPU itu kan Aulia, dia mengajukan reschedule. Jadi kalau saya berhutang sama Aulia, ketika lagi proses PKPU, saya menuliskan semuanya, saya membacakan bahwa saya akan membayarkan dalam proses begini. Dan itu harus dalam proses disetujui oleh hakim pengawas. Dan kami pengurus juga mengetahui hal itu. Nah, bisa berubah nggak? Bisa. Kalau semua yang dijanjikan, semua yang direschedulkan oleh debitur tidak dilaksanakan, maka bisalah itu dari PKPU menjadi pilot. Karena ada jangka waktunya. Gitu deh. Nah, itu Aulia. Aulia nanti dapat buku dari saya juga. Boleh pilih mau hukum acara perdata, praktek, atau apa. Nanti bilang ke Pak Yus ya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah atau cara tidak memastikan bagi pelaku kepailitan. Langkah-langkah. Maksudnya apa nih ya? Yang pertama tadi ditanya ini ya, siapa ya? Madeline, Bu. Iya, maksudnya apa Madeline? Langkah-langkah? Oh, tidak memastikan. Bagaimana cara atau langkah yang seharusnya diterapkan untuk memastikan tidak banyaknya pelaku usaha yang mengalami kepailitan
pada masa pandemi COVID-19? Nah, kalau itu harus melalui penelitian. Kita kan orang hukum nih, dan kita ini semuanya harus melalui penelitian. Bagaimana caranya? Kalau dalam keadaan seperti ini, saya balik tanya. Dunia usaha itu ada pekerja sehingga roda perusahaan bisa berjalan. Benar nggak? Ya, Madeline ya, Bu Nasution. Nah, Ya, Bu. menurut Madeline, bagaimana cara dalam keadaan yang seperti ini yang kita harus sebenarnya ini kita lockdown loh. Lalu kita tidak boleh kegiatan kita itu dibatasi. Kita work from home. Saya punya adik, punya ponakan 2 sudah di PHK. Terjadi perampingan. Nah, bagaimana suatu perusahaan yang harusnya bergerak, contohnya Sampurna, itu perusahaan besar. Tapi kemarin dia tutup kan, gara-gara apa? Iya. Madeline tahu kan? Gara-gara ada yang pegawainya tidak jujur, ikut. Nah, akhirnya terkontaminasi semua itu. Nah, apa yang terjadi? Kalau Sampurna tutup, beroperasinya tutup, bagaimana? Bagus sih, banyak yang nggak merokok. Kayak Pak Yus tidak merokok, bagus itu. Puji Tuhan. Misalnya Pak Dekan tidak merokok, wih, bagus banget. Senang sih saya kalau toko-toko rokok ditutup semua ya. Tapi berakibat dari pajak kita, ya kan? Nah, itu contohnya. Lalu tadi Madeline bilang, bagaimana langkah-langkah agar bisa dipastikan tuh tidak ke-pilot. Nah, kalau dia dapat membuktikan bahwa dia dapat mereschedule, kan ini sebenarnya kan, kalau Madeline suka baca-baca tentang force majeure, saya tidak setuju keadaan ini adalah force majeure. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan perusahaan yang dia bilang, ini force majeure. Iya, bagimu force majeure. Karena banyak negara-negara yang menyatakan juga, ini force majeure. Tidak. Setiap kontrak yang sudah ditandatangani, apalagi di situ tidak ada klausula dalam keadaan force majeure, maka itu akan berlangsung seperti biasa. Padahal perusahaan-perusahaan ini sudah mengacung-acungkan tangan, aduh saya udah mau bangkrut, tidak ada yang bisa dikerjakan. Namun yang diharapkan adalah PKPU, dia tidak pilot, tapi ayo buktikan bahwa nanti setelah selesai pandemik ini yang diramalkan katanya bulan Agustus, menurut saya sih September selesai. Ayo buktikan. Nah, disitulah diberikan suatu kata kesepakatan. Ingat kalau orang hukum, setiap perjanjian itu pasal 1320 KUH Perdata, yang pertama-tama itu adalah kata sepakat. Kenapa kata sepakat dulu baru cakap? Berarti anak kecil juga boleh dong melakukan suatu perjanjian? Boleh, tapi dengan adanya wali. Nah, dengan adanya kesepakatan di antara para pihak, maka perjanjian itu kan tidak bisa, perjanjian hutang piutang itu sebenarnya kan pilot sama PKPU ini kan adanya suatu perjanjian hutang piutang, benar nggak? Dia berhutang dengan adanya jaminan, dia berhutang meminjam kepada orang dengan tidak ada jaminan. Nah, itu semuanya terus berlangsung, kalau tidak bisa membayar, buktikan. Dan kalau tidak bisa membayar, langsung dinyatakan pilot. Konsekuensinya adalah perusahaannya itu tidak bisa berjalan dan dia harus merehabilitasi lagi kalau mau perusahaannya itu berdiri lagi. Tapi banyak perusahaan yang tidak mau seperti itu. Itu adalah langkah terakhir. Lalu bagaimana? Yang diutamakan adalah PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Berikanlah yang terbaik bahwa kamu akan bangkit nih setelah selesai pandemik ini. Lalu buatlah reschedule, kira-kira kapan minta waktu yang pas. Nah, makanya Pak Jokowi juga kepada ojek online, kan kasihan tuh yang bayar apa, diberikan waktu. Namun ada juga perhitungan dari bank tentang bunganya, karena bank itu juga harus membayar kepada kita masyarakat yang memasukkan uangnya ke bank untuk diputar oleh bank. Benar nggak? Kan masyarakat menaruh uang ke bank, dia menerima bunga. Apakah masyarakat mau dibilang diskon ya, karena pandemi COVID-19? Kan nggak mau. Jadi caranya itu, caranya berkesinambungan tuh, antara masyarakat, perusahaan, bank, atau orang-orang yang memberikan
pinjaman kepada debitur, itu debitur akan boleh mereschedule, boleh bagaimana caranya nanti ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh bank. Jadi dia tidak bisa berada bilang saya force major, saya tidak bisa melakukan ini karena keadaan begini, keadaan begitu, tidak bisa. Tapi dia diharapkan bisa menjadwalkan kembali, merekondusikan lagi bagaimana keadaan dia. Begitu ya, Madeline? Oke, terima kasih buat Ibu Elfrida. Tadi udah kita dengar dari pertanyaan sudah dijawab semua. Dan di sini kita buka part kedua sesi pertanyaan yang terbagi dari 3 orang penanya. Tadi sudah ada Bu yang tunjuk tangan dia. Iya. Ya, Diana Ceisya. Ya, Diana. Oke, dipersilakan, Di. Selamat siang menjelang sore, Bu. Saya mau bertanya. Iya. Bisakah debitur mengajukan rencana perdamaian dalam proses kepailitan dalam atau PKP dan PKPU? Oke. Kalau bisa. Itu aja. Kalau bisa itu gimana caranya dan kapan, Bu, pengajuannya? Oke. Ya, itu aja Diana. Oke, makasih Diana. Oke. Selanjutnya Heni Aprilianti. Iya, Bu, makasih, selamat siang. Ya. Di sini yang jadi pertanyaan saya itu, jika kepailitannya ditolak, kepailitan. Iya, kepailitannya ditolak, apa yang bisa dilakukan oleh kreditor, Bu? Oke. Oke, terima kasih, Bu. Masih 2 orang ya. 1 orang lagi. Di sini biasanya banyak nih Bu, kira-kira mahasiswa kita yang rajin menanya biasanya kalau waktu kuliah. Ada Yosafat Laila, ada Fuad Bawazir. Ya silakan. Ini rajin-rajin biasanya nih Bu. Fuad Bawazir masih muda ya? Itu Doni. Masih. Para itu rajin juga itu. Di kelas saya itu rajin itu Doni. Yang mana tuh Bang? Wahyu Dinata, Doni Asmara itu nggak pernah absen itu waktu kuliah. Bertanya ya. Ya silakan Nak. Bu, saya izin tanya. Oh, namanya Doni Asmara ya? Cocok ya? Rambutmu itu bikin jadi asmara ya? Apa akibat hukum jika debitur melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan? Apa akibat hukum? Apa akibat hukumnya jika debitur melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan? Perbuatan melawan hukum? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Sekian, terima kasih. Oke. Sudah tidak bisa, kalau diketok itu pakai paku, itu dia akan patah lagi. Ya, jadi kalau rencana perdamaian itu hanya bisa di PKPU. Makanya penundaan kewajiban pembayaran utang itu marwahnya itu adalah perdamaian, homologasi. Jadi nanti debitur dan kreditur saling bertemu, mereka akan melakukan suatu perdamaian. Itu ya Diana Cesia ya. Jadi hanya di PKPU. Lalu Heni, jika kepailitan ditolak, apa yang bisa dilakukan oleh kreditor? Ini maksudnya permohonan kepailitan ditolak, berarti tidak cukup bukti-bukti, dan dia harus membayar dia sesuai dengan keadaannya. Memang bisa ditolak, Bu? Iya, bisa. Dalam permohonan itu PKPU aja bisa ditolak. Karena apa? Tidak cukup, atau mungkin ada perlawanan dari si debiturnya. Kalau
kepailitan itu yang kan ada dua hal nih. Yang mengajukan kepailitan itu bisa debitur, bisa kreditur. Nah, ketika kreditur, ini maksudnya Heni berarti kreditur yang mengajukan dia pilot karena tidak bisa membayar. Tapi tidak dikabulkan oleh hakim. Karena apa? Ada perlawanan dari debitur bahwa tidak bukti-bukti yang dilakukan oleh kreditur tidak benar. Nah, waktu kemarin itu contohnya saya sebagai ahli, waktu itu sebagai ahli di Medan dalam kasus PKPU perkebunan. Itu PKPU-nya ditolak. Padahal sudah ada bukti-bukti bahwa perkebunan ini pokoknya dengan segala hal. Bukan hanya dia tidak bisa membayar, tapi dibuktikan dengan ini BUMN. Kalau BUMN tidak boleh pilot. Padahal jelas-jelas dikatakan BUMN bisa pilot. BUMN yang bagaimana dulu? Nah, kalau hukum korporasi itu sangat menarik. Jadi dari sini jawabannya ada ke sini. Ya, jadi ini kalau ditolak itu dua hal itu. Lalu Doni Asmara, apa akibat hukum jika debitur melakukan perbuatan melawan hukum? Doni harus paham dulu, apa itu perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukum itu diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Akibat kesalahan dia membuat orang lain menderita kerugian. Akibat kelalaian dia mengakibatkan orang lain menderita kerugian. Akibat kesalahan mengakibatkan dia menderita kerugian. Karena kerugian yang dia akibatkan dari orang-orang itu karena kesalahan dan perbuatan dia dan kelalaian dia, maka dia dituntut untuk mengganti sejumlah kerugian kepada orang yang dia rugikan. Nah, apa akibat hukumnya jika si debitur melakukan itu? Nah, ini adalah dia bisa mengajukan gugatan PMH. Nggak jelas tadi, apa akibat hukum jika debitur melakukan PMH terhadap apa nih? Terhadap PKPU kah? Terhadap apa? Kepailitan. Kepailitan. Berarti kepailitan misalnya gini, ada istilah bagi kami pengurus, bagi kami kurator itu zong. Wah, dapat perkaranya keren ya. Zong. Nah, maksudnya zong itu gini, Don. Ternyata tidak ada barang-barangnya itu. Itu maksudmu kali ya. Jadi, kita bisa mengajukan dia. Tapi gugatan PMH dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa dia bohong. Mengatakan ini ternyata barang-barangnya tidak ada. Itu berlaku. Iya, benar. Itu berlaku dan terjadi seperti itu. Gitu ya, Don? Superman mau tanya, Superman atau Superman nih? Aman. Superman, Areva. Oh, Superman. Kenapa nggak Superman? Oke. Nanya apa? Superman. Ya, karena nggak Superman, Bu. Ayo, tanya apa? Apa, Dek? Oh, masih bingung? Nggak mau nanya? Masih bingung, Bu. Iya, Bu. Tadi udah ada sih, Bu, yang tunjuk tangan tadi selagi kita tadi part kedua, jadi masuk ke part ketiga pertanyaan ya. Di sini tadi ada Juan Edwin. Juan, mana Juan? Ya, Bu. Oke, Juan. Selamat siang, menuju sore. Saya Bu tanya, Bu, bagaimana kan Bu kalau misalnya ada suatu perusahaan ini dibilang bosnya ya, Bu. Dia ingin menjaminkan suatu perusahaannya untuk menjaminkan perusahaannya untuk minjam uang. Tetapi sewaktu dia tetapi bosnya ini, Bu, yang minjam uang ini meninggal dunia, apakah perusahaan yang dijaminnya itu bisa valid atau gimana, Bu? Coba ulang Juan. Ini kan, Bu, ada suatu bos suatu perusahaan, dia ini meminjam uang dengan menjaminkan perusahaan dia, tapi entah kenapa bosnya ini meninggal dunia. Apakah
perusahaan yang dijaminkannya itu bisa pilot atau gimana, Bu? Dia menjaminkan perusahaan dia. Iya, atau entah barang lain lah, Bu. Terus bosnya meninggal. Bosnya meninggal, terus? Yang menjaminkan ini meninggal, Bu, misalnya. Yang menjaminkan. Nah, sekarang saya mau tanya, Juan. Juan, kamu masih ingat yang menjaminkan ini siapa? Orangnya itu ya. Tapi yang dia jaminkan adalah milik si bosnya. Iya. Berarti bosnya itu disebut apa? Kamu ingat Bortoh? Kamu tahu Bortoh? Bortoh. Bortoh. Nah, kalau Juan tanya hal ini berarti Juan harus mengerti dulu apa itu penjaminan yang namanya Bortoh. Jaminan milik pihak ketiga. Tapi biasanya penanggungan milik pihak ketiga ini pihak ketiga yang bertanggung jawab. Tapi kalau barangnya milik si bosnya terus dia jaminkan, kayaknya nggak mungkin deh. Juan nih salah nanya nih. Ya Juan, salah tanya kau sayang. Kau ngetes ya Juan ya? Enggak, bukan cuma bertanya aja, Bu. Jadi Juan, kalau kau mau tanya gini, ini Ibu ajarin. Juan tanya sama Ibu gini, Ibu, misalnya Bu, ada pihak ketiga nih, ada orang meminjam uang kepada bank, lalu dia yang menjaminkan adalah bosnya. Nah, bosnya itu namanya Bortoh, ya kan? Nanti barang-barang bosnya kalau bosnya tiba-tiba meninggal dunia, bagaimana tuh? Yang menjaminkan meninggal dunia. Sedangkan dia tidak bisa bayar ke bank. Ah, itu kayak gitu yang tepat sayang. Nanti Ibu kasih, iya, nanti Ibu kasih kau buku hukum jaminan saya ya. Saya kirim ya, untuk Juan ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, Selamat siang, Bu. makasih. Siang. Ada lagi, Bu Nita? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sayang loh, ini Ibu ini jauh-jauh loh dari Jakarta. Ya kan? Banyak tuh. Iya, Bu. Izin bertanya ya, Bu ya. Iya. Ini udah, Bang. Jadi gini, Bu. Contoh satu perusahaan yang Ibu tahu yang telah mengajukan PKPU itu apa, Bu? Terus bagaimana jika satu perusahaan telah mengajukan PKPU, namun dia tidak dapat melunaskan utangnya, Bu? Apakah ada dispensasi untuk waktu tersebut atau gimana? Oke, nah Wahyu gini, Wahyu tuh ngulang lagi tuh. Tadi udah ada yang bertanya temanmu. Jadi, Ibu ulang. Nggak apa-apa Ibu ulang. Jadi, perusahaan itu dari mana Ibu bisa tahu? Ya kan? Dia pilot atau dia PKPU. Itu dalam pengajuan. Jadi gini caranya. Misalnya, Wahyu nih, sebagai kreditur, aduh tuh perusahaan itu nggak bayar-bayar sama saya. Lalu Wahyu, ada lagi kreditur yang bilang, sama saya juga nggak bayar, ayo kita ajukan aja dia PKPU. Nah, kalau PKPU, Wahyu masih melihat dia sebenarnya bisa bayar, tapi dia bayarnya tuh tidak sesuai apa yang dibayar misalnya. Atau baiknya kita minta dia reschedule saja. Nah, itu reschedule itu maksudnya, Pak Wahyu, saya bisa bayar, tapi ini loh proposal saya loh, tolong disetujuin dulu. Antara kreditur dengan debitur harus setuju dulu. Nah, itulah yang namanya nanti homologasi. Ketika Wahyu dengan saya, Wahyu kreditur, Ibu debitur, kita saling ada kata oke, perdamaian, berarti Wahyu menyetujui permohonan reschedule saya. Cara pembayaran saya gini loh, tahun pertama utang saya misalnya 100 juta. Tahun pertama saya bayarnya 5 juta dulu ya Pak Wahyu. Wih, langsung Pak Wahyu, enak aja. Masa 100 juta, mintanya 5 juta. Nah, daripada nggak dibayar, kan selama ini Pak Wahyu udah menerima bunga, udah menerima ini. Nah, jadi butuh apa? Butuh, ya daripada nggak dibayar. Nah, biasanya seperti itu kreditur-kreditur. Yang penting Wahyu memegang jaminan. Nah, itu. Nah, setelah Wahyu dan saya, kata Wahyu gini, oke, tahun kedua, bulan kedua bayar berapa? 6 juta, Pak. Oh, makin lama kan makin sedikit tuh. Nah, kayak seperti itu. Simpelnya seperti itu. PKPU dan kepilotan. Lebih pilih mana? PKPU atau pilot?
Kalau PKPU itu masih terang benderang dan perusahaan masih bisa going concern, masih bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau pilot, mati dia. Selesai itu perusahaan, namanya saja patah. Pilot, nah itu Wahyu. Tapi Bu, yang Ibu tahu contoh satu perusahaan yang telah mengajukan PKPU itu apa Bu? Misalnya entah Contoh? apa gitu Bu. Iya. Contohnya, maksudnya contoh seperti apa? Nama perusahaannya? Contoh nama perusahaannya yang Ibu tahu lah. Oh, yang telah banyak. mengajukan PKPU. Oh, Kau satu pergi aja Bu, ke nggak apa-apa. Google, nggak boleh. Kau pergi ke Google, ke Mbah Google, kau tulis di situ PKPU, pengajuan PKPU, brrr, keluar semua. Oh iya. Iya kan Oke, ada Bu, Mbah oke. Google, ya. Oke Wahyu. Oke, siap. Oke. Oke Bu, makasih Bu ya. Makasih Wahyu. Ya. Oke Bu Elfrida, ini kita kan udah di sesi terakhir ya, sesi ketiga. Tadi sudah Wahyu dikata, ini masih ada 2 mahasiswa lagi Bu yang ingin bertanya. Oke. Boleh. Dari Fuad Bawazir dan John Putra ya, silakan ya Nak ya, bergantian. Fuad. Iya Bu, saya Bu. Nah, silakan Nak. Assalamualaikum Fuad. Waalaikumsalam Bu. Saya mau tanya Bu. Ya. Misalnya Bu, kan ada kreditur. Dia menyewa jasa penagih utang gitu Bu. Debt collector lah kita bilang. Oke. Debt collector, cuman dibilangnya ke debt collector ini pokoknya tugasnya harus selesai 3 hari, 2 hari. Jadi diminta ke debitur itu, mungkin kalau sering kan di Indonesia tuh debt collector itu mintanya secara paksa ya kan Bu, dengan kekerasan. Baru debitur mengajukan gugatan gitu, perbuatan tidak senang ke kreditur atau ke debt collectornya. Terus misalnya kalau si kreditur ini memang bersalah sama debt collectornya terus masuk penjara, apa utang itu bisa lunas atau setelah waktu di penjara atau di keluar penjara itu bisa ini lagi Bu, dibayar lagi atau lagi. Terima kasih. Oke, gini nih, Fuad. Ya, ini namanya kamu sedang konsultasi hukum sama saya. Saya harus bikin jam saya, kamu bayar per jam atau per menit sama saya. Jadi gini Fuad, misalnya gini, apakah sekarang kita diperbolehkan debt collector? Kita itu negara hukum. Negara hukum berarti hukum yang berbicara. Nah, saya mau meluruskan lagi. Kalau misalnya yang sekarang keadaan sedang terjadi nih. Misalnya saya membeli motor. Lalu jaminannya itu dengan jaminan fidusia. Fidusia berarti kepercayaan. Kepercayaannya di mana? Kreditur mempercayai saya memakai barangnya. Lalu untuk memperoleh barang itu saya diperbolehkan mencicil oleh kreditur, oleh bank ini atau keuangan ya, ini keuangan, lembaga keuangan non bank kayak finance gitu. Lalu tiba-tiba kalau di Jakarta tuh namanya mata elang. Mata elang itu nggak tahu di Medan namanya mata apa ya. Jadi dia mencatat setiap persimpangan-persimpangan dan dia akan merampas motor yang melewati dia, bahwa motor itu ada dalam daftar. Apakah itu diperbolehkan? Kalau nanti Fuad lihat berita-berita itu sangat tidak diperbolehkan. Kemana? Bukan mengajukan gugatan, laporan polisi. Jadi Fuad kalau sebagai lawyer bilang sama kliennya, laporkan polisi Pak, nanti saya pendampingan. Karena itu masuk ke dalam tindak pidana. Jadi seharusnya bagaimana kalau tidak bayar?
Fidusia itu dia pertama-tama didaftarkan di kantor fidusia. Semua yang perjanjian-perjanjian fidusia, misalnya mobil, motor, itu semua didaftarkan. Nah, kalau dia tidak bayar, ya batalkanlah perjanjian fidusia itu. Caranya bagaimana? Dengan mendaftarkan ke pengadilan. Baru setelah pengadilan bilang, oke, tariklah barang itu melalui putusan pengadilan. Kok boleh, Bu? Boleh, karena dalam setiap putusan itu ada kekuatan eksekutorial. Irah-irah demi ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, fidusia, akta fidusia itu yang dibuat oleh notaris, itu juga ada irah-irah seperti itu. Kenapa? Kekuatannya sama dengan kekuatan putusan, tapi tidak boleh main hakim sendiri. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang awam, jadi bagaimana caranya? Oke, Bagaimana caranya? Rosi Manik, tolong dimatikan mute suaranya Rosi, mengganggu. Serasa di Medan aku ini. Iya, Jadi begitu caranya, Fuad. Caranya begitu. Mantap. Jadi caranya begitu. Dia bisa mengajukan gugatan atas kreditur, nggak bisa. Dia bisa melaporkan kepada kepolisian. Nanti bahkan kalau main hakim sendiri itu debt collector dipukulin oleh satu masyarakat, satu wilayah, dibiarkan. Dan sekarang apalagi lockdown, di situ ditulis, demi kenyamanan kami, imun kami tidak terganggu, dilarang debt collector masuk wilayah kami. Lockdown. Gitu, Fuad. Oke, next. Ya, Fuad ya. Yuk, makasih, Bu. Oke deh. Oke, pertanyaan terakhir kita persilakan buat John Putra ya. Ya. Siang, Bu. Saya John Putra Iya. nih. Iya. Saya mau bertanya, ketika misalnya kan suatu perusahaan itu telah meminjam uang pada kreditur, lalu selama setahun misalnya perusahaan ini berjalan dengan lancar, pembayaran juga dibayar dengan lancar, dan ini hasil dari perusahaannya itu dia pakai itu untuk kebutuhan pribadi dia, jadi dia kayak beli barang, beli aset yang lain untuk pribadi dan mungkin untuk keluarga dia, untuk orang lain juga seperti itu kan, Bu. Namun di tahun berikutnya dia mungkin di dalam keadaan COVID ini dia jadi dikatakan kacau lah, Bu, perusahaannya. Lalu dia dikatakan pilot, dan apakah semua aset yang udah dibelinya itu diambil, dapat disita atau gimana, Bu? Atau hanya sebatas jaminan yang dia berikan pas utang, Bu? John Putra, ada KUH Perdata di situ? Ada. Oh, di mobil ya? Ada? Ada, bukan. Bu. Ini coba kau buka pasal 1131, coba baca. Supaya teman-teman ada dengar. 1131 KUH Perdata. Coba baca. Mantap nih, John nih. Langsung ada bukunya. Pasal berapa, Bu? 1131 KUH Perdata. Itu jawabannya. Baca. Itu Pak Aldi kayaknya mobil baru ya, Pak Yus ya. Iya, dan Bu Kak. mau negurnya. Mobil baru dia. Jangan kita Bu mau negor senior. Jangan, Bu. Pak Dekan yang galau itu, Bu, kayaknya. Agak-agak gelap tuh ruangannya tuh kan. Curiga gitu. Tidur kayaknya. Coba baca, John. Pasal 1131 isinya segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Nah, jadi bagaimana barang-barangnya? Kalau dia diajukan?
Nah, 1132. Coba 1132. Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap hasil penjualan barang-barang itu. Dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Nah, itu yang tadi Ibu bilang, konkuren dan preferen. Nah, 1131 itu dasarnya. Semua dia mau nanti tetap itu harus dia bayarkan. Ya, John? Walaupun COVID kacau, kalau dia tetap banyaknya PKPU kok. Jadi ya lawyer itu berbeda dasar. Jadi Ibu kasih kata semangat nih. Kalau kalian nanti selesai jangan berlomba-lomba jadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu tidak dan saya harus pegawai negeri, tidak. Jadi sekarang jadi lawyer itu pokoknya sekolah di hukum itu luar biasa. Kita bisa jadi lawyer, tetapi lawyer yang bermanfaat. Bermanfaat. Selesai kalian S1, kalian ambil PKPA. Usia 25 tahun kalian akan disumpah. Kalian bisa jadi lawyer. Jangan meremehkan arti disumpah itu, kalian disumpah-sumpahin orang itu. Maksudnya awas lu ya kalau nggak benar, awas lu ya kalau nggak benar, nah gitu. Jadi sebagai lawyer itu juga kita harus benar-benar, misalnya kita nanti kerja di LBH, kita membantu orang. Lalu setelah kita jadi lawyer, 3 tahun, kita misalnya magang 2 tahun. Tempat orang kita kerja. Jangan cepat-cepat keluar, carilah pengalaman di situ, dapat gaji kecil tidak apa-apa. Sampai 3 tahun lah di situ pengalaman kita, lalu kita cari kursus lagi. Masa saya cerai-ceraiin orang terus, gitu kan. Masa saya kasusnya narkoba mulu nih, gitu kan. Kalau kasus perdata tuh agak asik gitu loh. Dan uangnya tuh luar biasa. Nah, terus kalian sekolah lagi nih kursus. Pengen jadi kurator siapkanlah 50 juta paling enggak. Apalagi dari Medan jauh-jauh ke Jakarta. 50 juta, kenapa? Belum hotelnya. Tapi dapatnya lebih dari itu, luar biasa. Nah, kita juga harus banyak-banyak berteman. Deket-deketilah Pak Dekan, deket-deketilah Pak Yus, Bu Nita, networking-nya kan banyak. Nah, jadi sebagai orang hukum itu luar biasa. Saya sangat bangga sebagai seorang sarjana hukum, dan semua kursus sampai setua ini, saya masih kursus bagaimana hukum kontrak, bagaimana saya belajar. Yang saya satu nggak suka adalah hukum tata negara. Ada orangnya, maaf ya Pak Yus ya. Kalau menurut saya hukum tata negara itu susah banget gitu ya. Jadi, aduh, saya angkat tangan tuh kalau hukum tata negara. Tapi kan satu hati kan. Nah, itu. Jadi, nanti untuk 11 penanya ini, saya kirim ya buku saya. Saya penulis ada bermacam-macam buku, nanti saya kirim melalui Pak Yus. Nanti Madeline, Boru Nasution, Boru Samosir, Aulia Lubis. Oh, ada lagi satu. Baca ininya maksudnya, Bu, enggak? Reza biar 12. Oh, Reza, iya Reza. Mana Reza? Ya, Reza Aulia. Nah, ini dari Reza tadi Aulia. itu mau nanya deh. Oke. Kasihan dia. Itu murid kesayangan Pak Zin ya, sepertinya. Biasa loh Pak, perdata macam nggak tahu aja. Kalau saya sayang semua Pak, tapi ada yang lebih sayang Pak. Saya suka Baju sayang merah. yang pakai baju merah katanya kan. Baju merah. Banyak yang pakai baju merah Bu Nit. Nggak tahunya kita kan Pak Jen, kodenya. Merah-merah ada 5 ya. Ada yang pakai baju merah itu, bawahnya celana merah ya. Kau ngintip kau Jal. Siap salah. Oke, selanjutnya Pak Reza. Oke, lanjut aja Reza, lanjut. Mana Reza tadi? Reza. Bagus ini diskusi ya. Aduh, makasih banyak Kak, luar biasa. Tahu. Banyak WA masuk ke saya mahasiswa. Pak diundang Pak katanya. Nanti bikin lagi Bang.
Bikin lagi. Mereka minta nanti. diundang ke Medan. Oh, ke Medan. Iya. Oh, iya. Mantap. Ya kalau udah pembicara orang Medan, wah penuh itu ruangan tuh biasanya. Ya, biasa betul Kak. Kalau langsung dari Jakarta biasa kita sampai membludak itu sulit kita tampungnya lagi. Terutama orang Medan luar biasa. Iya, hebat. Mereka suka gitu loh. Ada orang Medan tuh maju gitu di perantauan. Hari-hari bilang. Iya. Hari-hari mahasiswa bilang Kak. Kemarin Bu Lili Pintar. Masa sih cakapan saya lah dari Susi Susanti. Ayo mirip. Mana Reza tadi? Mana Aulia. Oke Reza, silakan Ja. Reza apa Aulia? Reza. Aulia. Namanya dua, Reza Aulia. Ya, nih panggil-panggil Reza Aulia. Yang Aulia mana ini? Aulia Lubis atau Aulia mana? Aulia Lubis. Yus. Kak Jenny tadi itu. Suaranya jadi soalnya Iya, Reza. sama-sama Lubis ya mau kasih. Mute-nya Reza, mute-nya. Mute HP-nya aja. Reza dengar Reza? Mana Reza tadi? Pak Jen di Reza, mana? suaranya. Nggak terdengar. Reza. Rejanya sudah Mungkin bicara Bonita Pak Yusrijal. Iya, tapi nggak dengar kita. Kita nggak bisa dengar. Mute. Atau Copot terlalu aja jauh kalau kalau nggak mikrofonnya. Enggak ininya Bang, apa namanya? Handsfree-nya coba dicabut ya. Coba tadi Reza bisa itu. Udah di ini buka. Coba aja, coba. Ada, Reza bicara. Reza. Ini dek. Teknis kayaknya nih. Iya. Jadi kayak mana nih Pak Jen? Next aja deh. Saya aja lah kalau enggak mewakili. Ya Pak Jen aja lah. Dibaca. Iya. Bu, itu mahasiswa terbesar kita ingin bertanya, Bu. Yang kayak gitu aja ini nih. Pak Jen kurus banget. Yusrijal pun udah nyusul itu. Dengarnya apa yang besar itu sekarang? Udah ditutup-tutupnya tuh. Sorry Kak ya, ini memang gaya Medan lah ini seminarnya kan. Biar jangan tegang kali lo Bang Yus. Udah dari tadi. Bisa aja. Kalau nggak bisa biar saya. Udah gantikan sama bapaknya aja lah, bapaknya. Iya. Oke. Ya izin Bu ya. Iya. Satu mewakili. Jadi kan kalau misalkan tadi penundaan kewajiban PKPU tadi lah kan. Nah, perusahaannya tiba-tiba berganti nama. Tapi kita tahu pengurus perusahaan itu tadi memang yang berhutang dengan kita. Nah, jadi bagaimana caranya itu supaya kalau seandainya tadi sudah ada progres perusahaan tadi menjadi lebih baik, gitu kan? Jadi si kreditor kan meminta. Kira-kira bagaimana, Bu? Enggak bisa. Berganti nama itu tidak bisa. Kecuali dia kalau pilot, rehabilitasi, dia berganti nama. Kalau PKPU tidak. Dan biasanya Tidak itu kan bisa, terikat semua. Enggak. Kecuali kalau dia pilot, dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu dia memohonkan kepada Kemenhumkam itu untuk rehabilitasi. Karena banyak yang tidak akan percaya sama dia. Perusahaan yang sudah pilot itu susah,
diberi kepercayaan. Iya. Karena Jadi sudah kalau penundaan itu kan masih bisa berganti Bisa. nama ya, Bu? Kalau dia penundaan, berganti nama bagaimana? Iya. Bagaimana dia kalau dia berganti nama itu masih bisa ditagih nggak kewajibannya tadi? kalau berganti nama itu dia kan harus mengajukan, nanti kan harus ada segala macam. Apa sebabnya dia mau berganti nama? Oh, itu persyaratannya ada ya, Bu? Ada, kan itu dia mengajukan lagi. Kalau sedangkan kalau kita mau membuat PT itu kan kayak sekarang nama harus 4 kata. PT itu harus 4 kata, 4 kalimat. Nah, biasanya kan 2, sekarang harus 4. Nah itu kalau dia mau berganti ditanyakan apa maksudnya? Oh, pas dicek lagi, wah kamu lah lagi proses PKPU ini. Wah, tidak bisa. Ya, karena Nggak bisa, Bang. itu nggak secara link. Iya. Itu kalau terdaftar di, iya, link itu Bang. Wah, semua notaris pun ada link. Jadi nggak bisa di apa ya? Nggak ada celah lah bagi dia untuk ganti nama pun nggak bisa ya. Enggak. Maksudnya mau rukiah gitu ya? Nggak bisa, Bang. Cukup Miss Rijal aja di rukiah, Bang. Nggak bisa itu. Ini adiknya lagi bunga-bunga di sini, tadi bilang kayak gitu. Jadi Nah, kalau yang senang saya. Reja udah bagus. Terkhusus sekali Reja ini kayaknya. Iya. Ya, Paling sering ada Pak Jenny itu bertanya itu. Sidang daring pertama ini, Pak. Tapi ini kuliah umum kita yang pertama nih Pak De kan? Iya, siap. Maka luar biasa. Tidak kayak Frida ini. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Rektor tadi. Ada yang mau ditanya? Perbaiki dulu mute-nya. Ya. Nggak dengar ya? Nggak dengar. Suara kokok ayam ada dari apa? Iya, Pak Yus ini banyak peliharaan ayamnya. Ayam apa nih? Ayam itu standar pria jantan yang Izin Pak Yus. Karena kalau dia nggak pulang, terus kontak sama orang, ada yang merepet. Sinyal. Iya, Bu. Hancur. Iya, ayam Miss Rijal itu. Dipakam banyak ayam. Hah? Kita kan suka ayam, Pak. Iya. Saya kan penggemar ayam. Favorit saya chicken. Apalagi yang di sana-sana itu. Suka kali saya. Dadanya besar. Pahanya besar. Ya kan, yang Texas itu kan. KFC, Bang. Gak enak. Mana? Texas yang besar. Ini Bang, udah bisa nih si Reja nih. Oke, silakan ya. Mana Reja? Ayo Reja lanjut. Ini nggak respon ya? Nggak bisa juga itu. Nggak bisa itu. Jam 3 ini. Iya, gimana Iya, Pak Zen? bisa. Kita tutup aja atau kayak mana? Coba aja Pak Jen ya, soalnya ada jam 3-an ini. Iya. Aku mau buka puasa. Makan durian. Iya. Oh gitu ya? Alhamdulillah. Ya kan? Ada dari lu. Oke, udah. Gimana Bang Yus udah ya? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segala tanya jawab kita tadi, ada di sini perbedaan dari PKPU terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Debitur dapat dan masih bisa melakukan pengurusan terhadap hartanya selama persetujuan pengurus. Sedangkan kalau misalnya kepailitan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diajukan upaya hukum. Dan sejak tanggal putusan, pailit tidak bisa mengurus hartanya dan menguasai yang termasuk dalam harta pailit. Begitu ya, Bu? Yap. Terus juga tadi ada juga di sini suatu perusahaan itu terlihat sehat.
dan pilot itu dicek lagi dan semuanya diproses di pengadilan niaga ya Bu ya selama 1 bulan ya, begitu ya Bu. Ya. Dan banyak-banyak kesimpulan-kesimpulan lainnya tadi di seluruh pertanyaan. Nah, terima kasih ya Bu kepada Ibu Dr. Elfrida Ratnawati Gultom SHM HUM MKN yang telah sudi membagi sedikit pengetahuannya. Ini masih secara kecil ini dibagi buat kita. Ya kan Bu, karena pengalaman Ibu Elfrida ini luar biasa. Amin. Saya ya salut Bu. Kalau lebih dibayar per detik. Per detik. Bukan per menit. Ya. Bakal jadi wanita favorit saya ke depannya. Siap. Iya. Dan pengalamannya pada acara seminar hari ini, rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta dan mahasiswa-mahasiswi saya sekalian, dan juga Bapak dosen-dosen yang ganteng-ganteng pada hari ini, terima kasih telah hadir. Ya, sedikitlah saya memberikan pantun terakhir ya Pak Jen, boleh kan? Boleh ya Pak Jen? Jangan selamanya ya. Lanjut, boleh. Janganlah. 3 pantun lah. Boleh ya? Air Ya, 3 pantun. membasahi, api membakar, jauh di bawah lembah. Selamat telah mengikuti seminar kita hari ini. Semoga pengetahuan kita bertambah. Oke, sampai di sini seminar kita. Dengan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Elfrida Gultom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Jangan lupa bukunya ya Bu ya, buat anak-anak kita tadi. Siap. Soalnya minta-minta. Iyalah, masa awalnya kayak gitu tadi. Mau pancing aja minta itu. Tanya sama saya. Dita. Itu muka apa merah kali? Sengaja Pak pakai merah-merah. Masuk dia. Masuk dia. Masuk dia Bu, playboy kabel kami. Masuk dia. Pak Rido mau kemana Pak Rido? Jam segini udah berkeliaran. Apa? Cari kopi, nunggu bukaan. Minta aja masuk. Pak Rido ngomong itu. Makasih ya Bu Dokter. Sama-sama. Iya, sehat selalu. Kalau ada kunjungan ke Medan, kabari kami. Kita makan durian bareng Kami Bu banyak sama Pak ini. Siap. Bolang menunggu. Uco. Uco udah zaman. Udah zaman. Sambil belajar HTN kita Bu sama Pak Yusrijal. Iya. Dia muridnya Profesor M. Soli Lubis itu Bu. Iya. Sayangan lagi. Kesayangan. Iya, kesayangan betul itu Bu. Profesor Sadi Isra dari Andalas. Jadi gimana ini Pak De? Pak De mungkin disampaikan sebelum kita Ya oke. Terima kasih banyak sekali lagi kepada kakak kita yang tercinta, Kak Elfrida. Terima kasih banyak. Banyak WA dari mahasiswa tadi. Ada yang nggak bisa masuk. Ada WA mahasiswa juga. Tadi berapa? 7 orang. Minta bahwa habis COVID, bahwa Ibu Frida harus diundang katanya. Begitu Bu. Siap. Jadi siap kita mengundang. Insya Allah kami akan mengundang Pak Jenny yang bertanggung jawab. Saya tunggu Pak. Harus diundang karena permintaan ini. Jawab Pak Ali juga itu. Iya. 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 Enggak ada bertanggung jawab itu. Jadi masalah duren aman, kata Pak Yusuf Jalga. Iya. Di Kuala Namu kita buat duren aman. Tapi nanti di sini baru kita makan rame-rame. Iya, Pak Dekan siap. Untuk ini dalam waktu dekat kakak sendiri makannya nanti. Ya. Kami siapkan nanti Kak. Gosen antar pulau.
Mungkin Pak Yusrijal ada yang disampaikan kepada kakanda kita. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dekan, saya hormati Pak Zaini, Pak Rido, Bu Nita, Pak Aldi, dan kawan-kawan yang lain, serta dengan adik-adik mahasiswa dan yang saya sayangi. Terima kasih sekali Kak Elfrida. Ini luar biasa, nggak nyangka saya bahwasanya kakak yang luar biasa ini bersedia dipanggil melalui daring dengan cuma-cuma. Amin. Amin. Iya. Balasnya semoga ke depan hubungan ini bukan hanya sekedar sampai di sini saja, bisa kita lanjutkan ke hubungan yang lebih serius, MOU misalnya, kan? Atau kuliah umum secara langsung seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi. Terima kasih. Doa kami kakak di Jakarta sehat-sehat. Amin. Serta juga kita di sini dan semoga keadaan COVID ini segera cepat berlalu. Terima kasih. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih semua. Fuad, terima kasih Fuad. Makasih. Ya, Bu, terima makasih kasih Bu. ya. Pada adik-adik semua mahasiswa terima kasih atas joinnya. Pada Aulia terkhususnya ya, terima kasih Iya, Aulia. Aulia baru lubis. Terima Aulia kasih. berbaju merah. Buat Pak Rido juga, Pak Rido. Buat Pak Rido juga. Dah. Terima kasih banyak Kak ya. Pak Deka, makasih Pak Jenny. Dah. Terima kasih banyak Kak ya. Kasih. Ya, salam hormat buat keluarga Kak. Iya Pak, salam Bang. Dah. Dah. Makasih Kak Elvira. Makasih. Iya. Oke adik-adik kalau mau live Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya.